Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wa qala aidan inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sadaqallahul 'azim wa sadaqa rasulun nabiy wa habibul karim. Wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin mukarram yang saya muliakan, yang saya hormati, MC kita sekaligus Ketua Masjid Jami'at Tawadud Bapak Wasudang Ustaz Bambang Mulator, mudah-mudahan beliau terus kita doakan diberikan cepat kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati qiraatul suratul yasin Bapak Ustaz Muslih Abdullah, mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan dan umur panjang, diberikan jodoh oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang saya hormati dan saya muliakan para asatid, Ustaz Qadir, para asatid yang lain, jangan lupa Ketua Mushola Nurul Hidayah, Pak Ustaz Baloli. Mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan dan umur panjang Allah Subhanahu wa taala. Para tokoh masyarakat, tokoh agama, pada Ketua RT 01, 02 dan 03, dan mudah-mudahan jemaah sekalian yang hadir pada malam hari ini, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita luruskan niat kita. Semoga langkah kita dari rumah masing-masing semata-mata karena Allah untuk mencari ilmu di majlis yang mulia ini. Semoga setiap langkah demi langkahnya menjadi kifarat terhadap dosa-dosa kita, dan mudah-mudahan setiap langkahnya menjadi amal yang ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan juga kita doakan guru kita Haji Ahmad Zubaidi atau saudara kita yang lainnya yang sedang sakit. Sekali lagi mudah-mudahan Allah angkat berbagai macam penyakitnya, dan mudah-mudahan kita semua yang senantiasa mendoakan dan mengaminkannya, Allah lindungi kita semua dari berbagai macam penyakit. Amin ya rabbal alamin. Tenang aja, aminnya amin aja, nggak apa-apa ya, karena insya Allah doa kita kalau diaminkan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap alhamdulillah. Di malam Sayyidul Lail, di malam Jumat yang mulia ini, Allah takdirkan kita semua hadir di masjid yang mulia ini, di masjid yang indah ini. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada malam hari ini, Allah kumpulkan kita semua di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan juga tidak lupa salawat serta salam semoga tetap tercurah keharibaan junjungan kita, dialah baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga dan para sahabat-sahabatnya, termasuk kita selaku umat yang mendapat syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, kalau kita perhatikan, salah satu nikmat yang Allah berikan pada kita selain nikmat sehat wal afiat adalah nikmatnya waktu. Betul apa enggak? Kita sudah berada di injury time. Kita sudah berada di akhir 2023. Sebentar lagi, tinggal beberapa minggu lagi kita akan memasuki di tahun 2024. Ya, secara Islami memang kita punya tahun baru, namanya tahun baru Hijriah. Tapi secara watoniyah, secara negara nasional, inilah tahun yang didasarkan kepada tahun Masehi, tahun yang didasarkan kepada peredaran bumi mengelilingi matahari, yaitu satu tahun berjumlah 365 hari. Betapa pentingnya waktu yang Allah berikan kepada kita, sehingga Allah bersumpah di dalam Al-Quran, yaitu ada surat yang membahas tentang waktu, yaitu surat apa? Al-Asr. Wal asri, demi masa, demi waktu. Kata Ustaz,
Mesti Abdullah kalau yang ngaji santri wawunya itu adalah waw qasam. Terus tadi ya. Waw di mana waw ini adalah sumpahnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wal asri demi masa, demi waktu. Mengapa Allah bersumpah demi waktu? Karena manusia innal insana lafi khusrin illa, manusia banyak yang melalaikan waktu, sehingga sesungguhnya manusia itu dalam keadaan apa? Rugi. Coba perhatikan kita waktu itu sekarang begitu cepat banget coba. Satu hari 24 jam, baru tadi pagi udah sore lagi. Baru malam Jumat kemarin, sekarang sudah malam Jumat lagi. Baru bulan kemarin, sekarang sudah akhir bulan lagi. Kata Pak Fiat gajian lagi bentar lagi. Dan libur gajian mulu. Itulah waktu, baru tahun kemarin. Sekarang kita udah di akhir tahun lagi. Itulah perputaran waktu yang sangat cepat. Kata Nabi, kenapa begitu cepat? Ini salah satu tandanya akhir zaman. Ya, ketika Nabi sedang diisrakan dan dimi'rajkan Nabi Muhammad SAW, Nabi melihat seorang nenek. Kemudian Nabi bertanya, ya Jibril, gambaran apa itu seorang nenek tersebut? Hei Rasulullah Muhammad Rasulullah SAW, kalau anda ingin tahu, wahai kekasih Allah, bahwa nenek-nenek itu gambarannya bahwa dunia itu sudah tua seperti nenek-nenek. Padahal itu berapa abad yang lalu? 14 abad yang lalu. Ya. Apalagi sekarang udah nenek-nenek mungkin tambah usianya udah 80 tahun, 100 tahun ya. Memang dunia ini, akhir zaman ini tidak lebih dari tahun 1500. Kalau sekarang tahun 1000 berapa? 1448 Hijriah. Tinggal berapa tahun lagi? 1500 ya. Maka oleh karena itu, sekali lagi, manusia yang melalaikan waktu, waktunya hanya dipakai untuk dunia saja. Sebenarnya waktu itu akan menjadi ladang ibadah tergantung kembali lagi kepada diri kita. Dari apa? Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amal itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala tergantung niatnya. Kita bekerja setiap hari itu akan menjadi ladang ibadah, dan itu paling banyak menghabiskan waktu, betul apa enggak? Coba lihat, banyak orang yang bisa bangun di waktu pagi untuk bekerja, tapi banyak orang yang tidak bisa bangun pagi untuk sholat subuh, betul apa enggak? Oh, coba perhatikan. Sholat hanya beberapa menit, bekerja mulai jam 8 sampai jam 4, berapa jam tuh? Kalau orang yang tidak berilmu, nih yang ngaji insya Allah tahu, maka itu yang beberapa jam itu akan menjadi ladang ibadah kalau kita awali niatnya itu semata-mata karena siapa? Karena Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kita semua menghabiskan waktu itu adalah untuk mencari rezeki yang halal. Mencari rezeki yang halal diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi bersabda, "Talabur rizqi fariidatun 'ala kulli muslimin wal muslimat." Sama, talabul ilmi juga fariidatun 'ala kulli muslimin wal muslimat. Insya Allah mencari rezeki akan menjadi lillah, akan menjadi ibadah kalau kita pun mencari ilmu. Ini dasarnya nih. Karena mencari ilmu itu wajib, lebih wajib bagi orang-orang muslim, laki-laki maupun perempuan. Mencari nafkah akan tahu menjadi hukumnya wajib. Karena itu adalah kewajiban kita sebagai suami untuk mencari nafkah. Maka thalabur rizki yang halal itu fariidatun ala kulli muslimin wal muslimat.
Mencari rezeki yang halal itu kewajiban bagi orang muslim laki-laki dan perempuan. Makanya niatnya dulu, insya Allah berjam-jam itu kalau niatkan dengan baik waktu tersebut itu tidak akan menjadi rugi buat kita, tapi insya Allah itu akan dicatat oleh Allah sebagai ladang ibadah. Tuh, daripada nganggur, ya, coba kalau nganggur di rumah kagak enak kan? Insya Allah rezeki. Yang terpenting kan bagi kita mencari rezeki, berusaha. Rezeki itu Allah yang sudah mengatur. Insya Allah. Lihat burung. Burung punya akal nggak? Kagak punya, tapi punya naluri. Dia pagi-pagi terbang, tak kesana kemari. Coba pulang dia. Ini yang namanya tembolongnya itu udah kenyang. Pati, apalagi manusia diberikan rezeki, diberikan ilmu, ya, akal. Kalau kita mau berusaha, kita menyambut rezeki, apalagi dengan niatnya semata-mata karena Allah, bukan hanya sekedar menghabiskan waktu, tapi itu akan bernilai ibadah. Allah akan berikan jalan keluar bagi kita semua. Apa resepnya? وَمَنْ يَتَقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. وَمَنْ يَتَقِ اللَّهَ, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, orang yang taat kepada Allah, takwa itu imtisalul awamirillah wa ijtinabun nawahihi, menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala larangannya, itu takwa. Barang siapa yang bertakwa, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan, maka Allah akan memberikan jalan keluar, makhrajan, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan membukakan pintu jalan keluar berbagai macam problema hidup, masalah hidup. Yang namanya hidup pasti ada masalah, betul apa enggak? Tapi insya Allah masalah demi masalah itu akan datang bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Allah akan berikan jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rezeki yang tiada disangka-sangka. Alhamdulillah. Emang tahu tadi kita akan ada apa ini? Ada lontong, ada apa lagi tuh? Wah, macam-macam makanan. Tahu nggak kita mau datang di sini ada lontong, ada gitu? Nggak tahu, kecuali yang bikin ya. Pak RT mana ini? Tapi inilah rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru kumpul kayak begini aja, rezeki datang. Insya Allah. Rezeki itu jangan sampai dilihat hanya harta benda saja, bukan. Kesehatan itu benar-benar rezeki yang sangat berharga. Ya. Mas Gun tetap sabar, insya Allah. Ujian Allah itu akan diberikan, dan ujian Allah itu adalah diberikan oleh Allah untuk mengangkat derajat yang lebih tinggi. Insya semakin ujiannya tinggi, derajatnya pun semakin tinggi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesabaran, dengan kita sabar menghadapi musibah, seluruh apa? Dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak usah takut. Yang penting kita tetap beribadah kepada Allah, tetap kita berdoa kepada Allah, tetap berusaha kepada Allah. Rezeki Allah akan yang mengatur. Insya Allah. Insya Allah pasti rezeki Allah akan mudahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita takut. Nih. Jadi tadi semuanya waktu kita itu akan menjadi ibadah, sekali lagi tergantung kepada niat kita. Walaupun kita nih taklim, kalau gagal niat ibadah nggak dapat. Makanya luruskan dong niatnya. Innamal a'malu binniyat. Tapi niatnya harus semata-mata karena Allah. Kalau karena yang lain tidak akan bernilai ibadah. Al-a'malu li ahli nas wa huwa musyrikun. Beramal karena yang dipuji manusia dan riya, itu termasuk perbuatan syirik, bahkan berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali dalam surat Al-Asr. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu akan rugi. Yang rugi itu yang bagaimana tadi? Yang tidak memanfaatkan waktu semaksimal mungkin
untuk hal yang bermanfaat, terutama untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang tidak akan rugi, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Insya Allah kita semua orang yang beriman, betul apa enggak? Apakah kita betul orang-orang yang beriman? Yuk kita cek. Surat Al-Mu'minun ayat 2. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Yuk kita cek apakah betul kita menjadi orang yang beriman. Innamal mu'minuna alladzina, sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang orang yang beriman itu disebut dengan mukmin. Ya. Maka apa? Iza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Tatkala dipendengarkan nama Allah, wajilat qulubuhum, gemetar hatinya. Allahu Akbar. Gemetar gadi. Kenapa gemetar? Karena ingat, ketika kita mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Karena iman itu harus ada 3 syarat. Al-iman tasdiqun bil qalbi wa qaulun bil lisan wa amalun bil arkan. Iman itu syarat yang pertama harus ada dalam hati. Apakah kita yakin kepada Allah betul dengan seyakin-yakinnya? Maka yang ada dalam hati kita hanya keyakinan dan kepercayaan kita kepada siapa? Allah. Maka ketika dikatakan atau diucapkan kata Allah, itu connect. Punya wifi di rumah? Punya wifi di rumah berapa MB? Tergantung. Kalau 10 Mbps lumayan lah. Kalau 1 HP cepat connect-nya. Betul nggak? Kenapa ada connect? Karena di-connectin dengan HP kita dan di situ ada passwordnya. Nah, orang lain yang bisa masuk nggak bisa masuk, betul apa enggak? Begitu masuk ke rumah kita langsung connect. Begitu keluar hilang. Itulah kita. Ketika dalam hati kita hanya keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu kita mendengar kata-kata Allah, iza dzukirallah wajilat qulubuhum, maka gemetar hatinya. Itu tandanya di hati kita diisi hanya keyakinan kita kepada Allah. Kalau belum gemetar juga ini harus dilatih. Gimana cara latihnya? Perbanyaklah kita mengucapkan kata-kata Allah, berzikir kepada Allah. Zikir lo, mengingat Allah. Ya kayak gitu aja. Kayak dulu kita lagi pacaran, demen sama siapa? Sama pacarnya, lagi tidur mudah-mudahan disebutin namanya. Wati gitu kan. Begitu juga ketika kita ada sesuatu apapun yang keluar apa? Allah. Ada apa? Yang terucap, yang kita ucapkan, yang ada dalam hati itu adalah hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ingin kita ketika kita mati pun yang terakhir diucapkan kata Allah atau la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Dan kita untuk melatih hati kita supaya kita tetap beriman, yakin kepada Allah. Iman kita jangan sampai hilang di hati kita. Karena ketika kita di yaumul qiyamah kelak, ahli surga sudah masuk surga, ahli neraka sudah masuk neraka semuanya.
Ya, tapi Allah menyuruh malaikat, malaikat, coba cari tuh orang-orang yang di neraka itu yang sudah rengheng kayak apa? Kayak areng hitam. Kok di dadanya masih bercahaya? Maka insya Allah walaupun masuk ke neraka dulu karena ada iman cahaya itu, maka akan dicari oleh malaikat. Insya Allah kita diselamatkan dan akan masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka iman itu jangan sampai hilang. Jangan gara-gara pacaran imannya hilang. Jangan gara-gara perkawinan diketuk imannya hilang, murtad. Na'udzubillah. Kaya maka nggak tetap miskin, keluar murtad dari agama Allah. Na'udzubillah. Ada yang kayak begitu? Hati-hati orang tua, makanya pergaulan anak itu diperhatikan. Bergaul dengan siapa bolehlah berteman, tapi kalau sudah dekat-dekat, apalagi beda agama dan sebagainya, itu bahaya sekali. Biasanya bagi yang perempuan, mending laki-laki awal-awalnya ikut-ikutan, ya ketemu alat, lama-kelamaan punya anak pindah juga ke sana, maka putus sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Na'udzubillah. Sedih kira-kira orang tua kayak begitu. Ketika di hadapan Allah nanti, mana umat Rasulullah yang banyak anaknya di belakang, tiba-tiba ada yang murtad satu terputus dan tidak ada yang mendoakannya, dan doanya tidak akan sampai. Nauzubillah, jangan hati-hati, mending kalau dia cantik, kayaknya sebentar doang mati kayak kagak, tapi murtad dalam Allah. Nauzubillah. Tapi walaupun kita banyak dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang penting jangan doa syirik, ini kutukan Allah. Ya. Tapi ada iman, walaupun masuk neraka dulu, tapi insya Allah kita akan merasakan yang namanya surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karena itu perbaharuilah iman kita dengan mengucap La ilaha illallah. Coba bareng-bareng. La nama Allah, sering mengucapkan tahlil la ilaha illallah, itu akan memperbaharui iman kita. La ilaha illallah, la ilaha illallah, banyak itu akan menggetar hati kita. Ya, kalau belum gemetar berarti iman kita harus ditingkatkan, karena iman kita itu kadang-kadang yazid, kadang-kadang yanqus. Insya Allah nih kalau ngaji sering ngaji gini yanqus tuh, tingkat amalnya tingkat. Jarang ngaji aja, aduh, kadang-kadang iman yang kuat diberi musibah dikit aja yang kus dengan sampai. Ya, yakinlah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita gak seberapa diberikan cobaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Nabi Ayub alaihissalam yang tadinya kaya raya, Allah ambil sedikit-sedikit hartanya. Udah diambil hartanya, istrinya diambil, dijauhi. Kenapa? Nabi Ayub diberikan menderitanya apa? Penuh penyakit, bahkan ada belatung segala dalam riwayat. Tapi dia tetap taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dia mau beribadah, bilangnya keluarin dulu kan. Kemudian beribadah, kita lagi, coba lihat. Dia apa? Ini semua adalah cobaan dari siapa? Allah tuh hanya mencoba saja sih. Sejauh mana kekuatannya? Akhirnya apa? Yang namanya dia sakit, kayak mau seperti ditinggalin sama anak-anaknya, ditinggalin sama istri-istrinya, dia sendirian. Akhirnya apa? Karena kesabaran Nabi Ayub alaihissalam, akhirnya Allah pun mengangkat kembali dengan memandikannya. Akhirnya dijadikan kembali Nabi Ayub alaihissalam menjadi sembuh dari sakitnya, dan Allah kembalikan seluruh harta bendanya. Jadi kalau sakit, insya Allah sabar dengan berobat, berusaha, Allah akan kembalikan tuh kekayaan kita, kekayaan semua. Allah hanya menguji sejauh mana. Semakin imannya tinggi, semakin pohon yang tinggi, maka ujiannya pun semakin berat. Ya, ujian SD beda lah dengan ujian S2, S3, tesis gitu kan. Ini baru puyeng-puyeng sedikit aja, tingkat SD udah susah banget gimana ya gitu. Nah, idza zukirallahu wajilat qulubuhum. Yang kedua,
wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Yang kedua, apabila dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, minimal kita setiap malam Jumat baca suratul Yasin. Suratul Yasin itu jantungnya Al-Quran ya. Kalau jantungnya mati, kira-kira kita mati plek plek gitu kan. Waduh, udah langsung. Minimal tuh baca ya, bagusnya one ayatnya nggak bisa ya bismillahnya lama. Kenapa? Ketika dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, zadathum imanan, maka insya Allah tambah imannya bertambah. Ya tadi yang tadinya nggak pernah sholat, minimal sekarang sholat, walaupun belang bentong nggak 5 kali. Yang penting sholat dulu lah. Ya minimal sholatnya belang bentong, ya udah perbaiki dulu deh, sholat 5 kali. Walaupun nggak sholat berjamaah, nggak tingkatin lagi, minimal kita sholat berjamaah. Ya minimal apa? Subuh. Kan ada di rumah subuh ya. Maghrib, isya, bagusnya setiap saat. Lebih lagi, berarti itu ada peningkatan. Maka itu disebut dengan zadatuhum imanan. Kemudian wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan ciri orang yang beriman itu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa ditawakal? Menyerahkan seluruh urusan kepada Allah. Tapi kita diperintahkan apa? Untuk berusaha. Kita berikhtiar ya. Kita sakit, ikhtiar untuk berobat ke dokter dan berukun lagi. Yang maksudnya yang mempunyai dengan keahliannya, ya doa, ya silakan doa gitu kan. Beda dukun dengan doa ya. Gitu kan. Dengan ruqyah syar'iyah, dibacakan ayat-ayat Allah, didoakan. Tuh, kenapa di Arab Saudi rumah sakit itu kosong? Tidak terlalu banyak. Lain meledak kayak di Indonesia. Lihat di RSUD pagi-pagi setengah 8 udah kayak di pasar. Ya saya mah ngalamin kemarin berapa kali bolak-balik rumah sakit. Ya Mas Kun sabar ya. Ya itu rame banget. Anggap aja lah, gak usah dipikir hiburan gitu. Hiburan di sana. Mentang-mentang BPJS gratis semua. Aduh, lamanya setengah ampun gitu kan. Nah, lihat. Di Arab Saudi itu nih kalau ada sakit-sakit itu minimal apa? Ruqyah syar'iyah, pengobatan ala Nabi. Jumpa jampe, ruqyah itu apa? Jumpa jampe, tapi jumpa jampe bukan jam jewokan, bukan. Jumpa jampenya berdasarkan ayat Al-Quran. Ruqyah syar'iyah, sakit perut ambil air. Itu dicontohkan oleh Nabi. Dibacakan pertama sama kayak seperti berdoa, berwudu dulu, habis berwudu sholat sunnah dulu tuh. Jadi kalau anak nangis malam-malam nggak usah tanggung, udah bangun, wudu, sholat tahajud, ambil air. Apa yang kita bisa? Memang ada ayat surat-surat yang disebut dengan ruqyah. Kita bisa ruqyah sendiri, ya. Minimal pertama baca apa? Sama seperti doa, baca sholawat kepada baginda Rasul, baca ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, baca suratul Fatihah, Ummul Quran, mustajab doanya itu suratul Fatihah. Saya yakin semua hafalkan surat Fatihah. Kalau nggak ada yang hafal surat Fatihah umat Islam, waduh, kasihan banget ini. Ya, coba Pak RT ditanya kalau nggak hafal-hafal sudah sini. Ya, itu kan wajib suratul Fatihah. Habis suratul Fatihah baca trikul. Oh, trikul. Ya, satu. Kul huwallahu ahad. Itu surat Al-Ikhlas. Yang kedua, kul a'udzu birabbil falaq. Yang ketiga surat An-Nas, kul a'udzu birabbin nas.
Boleh baca kuliah juga apa-apa, tapi ntar takut bolak-balik yang lakum dinukumnya belakangan. Ya. Baca apa lagi? Baca ayat kursi. Anak-anak hafal ayat kursi. Kalau surat Al-Fatihah parah, kalau nggak bisa banget ayat kursi pantas aja lah nggak bisa. Panjangan. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Minta kepada Allah dengan berkah, dengan surat, kemudian tiupkan pada air, ya Allah sembuhkanlah penyakit yang ada dalam diri kita. Gak bisa jalan sampai itu airnya, ya, ke tangan, ke semuanya, insya Allah berkah surat Al-Kandala. Al-Quran itu obat, ya, syifa'ul linnas, obat bagi manusia. Nih beda air yang dibacakan dengan musik dengan air yang dibacakan dengan ayat-ayat Al-Quran. Di Jepang ada seorang profesor, saya lupa namanya, itu mengadakan penelitian. Ternyata air putih yang dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala maka akan bergabung kristal-kristalnya tersebut, dan ternyata mengandung energi yang sangat kuat. Insya Allah dengan sababiahnya ini ada hadis Rasulullah dicontohkan oleh Rasul, salah satu mengobati itu sababiahnya dengan air. Dideketin aja sini. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baca surat Al-Fatihah, baca tribul, baca ayat kursi. Minta kepada Allah. Kalau sakit sendiri minum buat sendiri. Buat anak minum. Yakin kepada siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penyakitnya ada dua. Satu bisa aja dari jin-jin yang makan pada kita. Kadang-kadang kita makan gak baca bismillah, terus setan jinnya ikut makan. Nih anak-anak, kalau makan pakai tangan kiri, dengerin, gak makan pakai tangan kiri gak dong? Ada yang makan pakai tangan kiri, makannya pakai tangan kiri itu makannya setan. Jadi kalau kita makan gak baca bismillah, makan pakai tangan kiri, jin setan itu masuk dalam diri kita, itu bisa masuk ke dalam air darah kita. Kalau penyakitnya itu insya Allah dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ruqyah, dia akan menjerit, dia akan keluar dengan sendirinya insya Allah. Dari bacaan sendiri, minimal sendiri, ruqyahnya sendiri gimana? Makanya habis sholat, kalau habis salam jangan langsung lari. Ini habis salam lari ke sana kemari, baca istighfar 3 kali, itu ruqyah juga. Baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Baca tuh ayat-ayat yang biasa dibacakan tuh kan, Al-Fatihah, Trikul, Alif Lam Mim tuh, ya, surat Al-Baqarah, ayat kursi. Barang siapa yang membaca ayat kursi dari satu sholat ke waktu sholat yang lain, maka Allah akan lindungi dari satu sholat dengan satu sholat yang lain dari berbagai macam penyakit, dari berbagai macam gangguan musibah dan sebagainya. Tuh makanya ngaji, baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, baca doa, baca salawat, itu semua ruqyah syar'iyyah, ya. Doa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa sudah, kok saya masih sakit, ya udah ke dokter Cipto dah 100.000. Di sono penyakitnya mungkin setan, penyakitnya tuh takutnya bukan mau obat, mau bininya, wek. Jangan langganan ke sono. Itulah usaha ke dokter, dokternya, ya dia berilmu, punya keahliannya. Udah juga tawakallah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang bertawakal itu cirinya orang yang beriman kepada Allah. Maka innal ladzina amanu, orang-orang yang beriman tadi, ya, wa amilus salihah, imannya bukan ya sekedar ngaku-ngaku saja, wah saya orang mukmin, sholat kagak.
Ya, saya tanya, Abu Jahal, Abu Lahab orang beriman bukan? Beriman. Di dalam hatinya dia percaya kepada Nabi Muhammad, percaya kepada Allah, percaya. Tapi kenapa? Karena kegengsiannya. Saya harus mengakui kerasulan Muhammad, ponakan saya. Ya. Karena dia keegoannya, ketakaburannya, dia tidak mampu mengucapkan dua kalimat syahadat. Memang pendeta-pendeta itu percaya pada Allah, percaya pada hakikatnya dia itu pembohongan saja. Banyak para pendeta-pendeta ketika dia mengambil S3, dia mengambil ilmiah, penelitiannya bisa kan langsung tuh ke sana, Masjidil Aqsa daerah sana. Yang dipelajari apa? Al-Quran. Banyak ternyata yang aslinya itu adalah sama, tapi karena pembohongan itu, ada yang menunjukkan pendeta ngomong, wah takut dia saking gak kuat bohongannya, udah dia banyak masuk Islam, tuh kan? Insya Allah dia, ya. Maka oleh karena itu iman itu bukan hanya sekedar percaya, tapi tadi wa qaulun bil lisan, harus diucapkan dengan lisan. Orang non muslim masuk Islam maka mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Nah kita orang Islam, mak saya Islam, bapak saya Islam, kapan sih kita bersyahadatnya? Padahal seluruh manusia itu pernah bersaksi kepada siapa? Allah. Ketika kapan? Ketika di alam rahim usia manusia 120 hari. Berarti berapa bulan tuh? 4 bulan. Semua badan, raga semuanya sudah sempurna. Maka wanufiha ruh, Allah meniupkan ruhnya di sana. Dan ketika itu alastu bi rabbikum, Allah berdialog, nanya nih ke semua kita yang di sini. Allah nanya kepada seluruh manusia dari zaman Nabi Adam, walaupun dah keluarnya Kabil, tapi semuanya kata Allah, alastu bi rabbikum, apakah kamu mengaku bahwa aku ini Rabbmu, Tuhanmu? Maka surganya qalu bala syahidna. Maka dia berkata, aku bersaksi bahwa engkau adalah Rabbmu. Itulah syahadat kita semuanya ketika 120 hari di dalam kandungan. Maka kenapa? Ketika keluar dari kandungan di dunia ini bermacam-macam keyakinannya. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap bayi yang lahir dalam keadaan suci, babawahu yuhawidanihi au yunasirani au yumajisani. Maka tergantung apakah orang tuanya Yahudi dan Nasrani, maka itu akan diikutinya. Tapi kita alhamdulillah emak bapak kita adalah orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, gimana caranya? Semua anak-anak yang baru lahir itu tidak berdosa. Ketika dia berdosa, setelah dia akil balik, dia meninggal dunia, insya Allah masuk surga semuanya tuh, yang anak-anak semua itu. Maka alangkah lebih indahnya ketika anak-anak kita mau menginjak dewasa, akil balik. Udah dibahas kan di pikir, ada batul bulugh salah satu kan? Yang sudah haid bagi perempuan, tamamu khamsa sanatan, usia umur 15 tahun, bisa kali wal unsa laki-laki dan perempuan, wal haid dan haid, wal intilamu dan mimpi. Oh, anaknya udah dewasa gitu. Biasanya kita ulang tahun 17, wah yang lebih penting apa? Panggil anaknya. Nah, kamu sekarang sudah mau akil balik, maka seluruh apapun yang kamu lakukan bukan lagi untuk orang tua kebaikannya, untuk dirimu sendiri. Kalau anak-anak berbuat baik sekarang sebelum balik untuk kita semua, insya Allah. Tapi kalau udah balik udah buat sendiri, panggil dia, bacakan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Enak, kamu sudah balik, kesaksian kamu hanya kepada siapa? Allah dan Rasulmu siapa? Muhammad. Tolong kamu pegang erat-erat sampai mati. Insya Allah tuh ketika dia pacaran sama non muslim pun kawin gak bakalan dia mau. Kenapa? Kuat imannya kepada siapa? Allah Subhanahu. Ini mau kawin doang, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu. Aduh. Gimana? Itulah tarbiyah kita, pendidikan kita.
Maka orang-orang yang beriman kepada Allah wa amilus sholihah, berbuat amal soleh. Apa itu amal soleh? Adalah perbuatan yang semuanya perintah Allah Subhanahu wa taala, yang tidak dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, itu amal soleh. Ini semua amal soleh. Mencari rezeki setiap hari amal soleh, asal niatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang beriman kepada Allah dan melaksanakan amal soleh, dia tidak akan rugi dunia dan akhirat. Kemudian yang terakhir, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Mari kita saling menasehati. Nih, dakwah kita itu bukan hanya untuk diri kita, tapi kita pun berdakwah saling menasehati. Semua itu adalah da'iyan ilallah. Kita itu semuanya disuruh dakwah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dakwah kepada diri kita sendiri. Kalau sudah keluarga, dakwah kepada anak-anak kita, istri kita, betul enggak? Tenaga. Kemudian nih, tetangga kita, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, saling kita menasehati di dalam kebaikan dan kesabaran. Itu wajib lo mengingatkan nih, kalau ada tetangga kita muslim, yuk haji yuk, yuk salat yuk. Dia lakukan atau tidak urusan dia, tapi kewajiban kita adalah saling mengingatkan. Jangankan kita, lihat Nabi Ibrahim alaihissalam punya sikanan kok, anaknya kan yang tidak mau menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kita juga anak-anak, oh anaknya bandel dan sebagainya, harus dengan sabar tetap kita ingatkan, tetap kita nasihati. Urusannya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita diamkan saja, melihat kebongkaran kita diamkan saja, tidak mengajak amal ma'ruf nahi munkar, tidak pernah mengajak, kita pun akan terseret oleh mereka. Tapi kalau kita sudah saling mengingatkan, insya Allah pertanggungjawaban di akhirat kita tidak akan terseret. Yang penting kita sudah mengingatkan pun kita mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita berharap ramainya tahun baru, biasanya ramai banget. Waduh, di situ banyak dosa-dosa. Satu, banyak orang yang nggak sholat, apalagi sholat subuh. Bakar-bakaran silakan aja bakar-bakaran, yang penting apa? Sholat subuhnya jangan sampai ketinggalan. Di malam itu banyak minum-minuman keras, narkoba, hati-hati. Sekarang di sini udah banyak barang narkoba. Kemarin gimana tuh pengelola? Ya, sekali ada keluarga narkoba dikeluarin tuh. Hati-hati tuh anak-anak. Awal-awalnya minum-minuman keras, awal-awalnya dikasih, 2 kali dikasih. Kemarin tuh anak-anak ada remaja apa? Patungan beli narkoba, patungan beli minum-minuman keras. Udah ngajak, coba lihat. Akibat apa? Gak ada duit. Kelopak masjid hilang. Kelopak masjid hilang. Mungkin karena begitu, gitu kan? Gak tahu juga pas subuh-subuh, bapak-bapak yang biasa datang habis sholat subuh, weh kelopak mana? Dicari-cari keluarin itu. Tahunya di belakang, ya udah deket juga. Kan kita harus tahu sebenarnya kenapa dia mencuri. Kalau memang dia mencuri benar-benar gak punya untuk makan dan sebagainya, kewajiban kita loh harus memberikannya. Tapi kalau dia bekerja, tapi mungkin karena narkoba, peminum-minuman keras, ya wajib dididik. Peserta harus pesantren, nggak apa-apa. Kalau nggak di pesantren kebiasaan, kan gini masuk ke orang, akhirnya dibela-belain, ya sudah. Akhirnya apa? Ya begitu-begitu lagi, itu dia lagi, gitu kan. Kenapa? Innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlam rijsun min amalis. Ayo, sesungguhnya minum-minuman keras, sambil minum-minuman keras ya berjudi. Wal ansabu wal azlam rijsun min amalis syaitan, ngadu nasib dan sebagainya. Itu bantuan baru. Ya, banyak ya. Rijsun itu perbuatan najis, perbuatan syaitan. Lihat Bang Siso. Tahu Bang Siso? Pernah dengar ceritanya? Dia ulama yang sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saking taatnya singkis, benar-benar ingin godanya. Dia menyerupai ulama. Ayo, gimana sih caranya? Kamu taat banget. Ternyata mahasiswa dengan si iblis itu lebih si iblis. Dikirnya segala macam ya. Saya tanya, kok kamu lebih banyak dikirnya dibandingkan saya? Apa resepnya? Kata si iblis, dah membunuh. Jangan, saya nggak berani berbunuh, gitu kan? Nggak berani kata mahasiswa. Kata
iblis. Ini yang lebih ringan apa? Zina. Oh, saya nggak berani. Ustaz zina lagi juga. Nggak boleh. Ini yang ketiga nih, mudah banget apa? Mabok, minum. Coba sekali. Akhirnya apa? Dia minum dikasih. Mabuk sama iblis akibatnya. Gara-gara mabuk akhirnya lihat yang bening-bening cewek akibatnya berzina. Karena berzina ada perempuan, ada laki-lakinya tahu akibatnya apa? Ya dibunuh laki-lakinya. Akibat apa? Akibat minum-minuman keras bisa berbuat zina dan bisa membunuh. Na'udzubillah. Akibatnya apa? Kalau sudah istilahnya sekali minum, dua kali minum, tiga kali minum, pertama dicekokin, yang kedua akhirnya urin, yang ketiganya patungan. Kalau keempatnya patungan nyari duit, kalian cari duit apa? Pala babi dicari-cari dulu. Ambil motor apa pala babi, kelopak ada, itu akibatnya apa? Bahayanya dari minum-minuman keras. Dan ketika dia hilang akal, dia tidak tahu malu dan berani berbuat kejahatan. Maka oleh karena itu ingatkan anak-anak kita, lebih baik kita mah punya, kalau mau, walaupun memang itu adalah bagian dari budaya Indonesia, ya kalau mau isi dengan berzikir. Mudah-mudahan di masjid kalau mau ya, daripada anak-anak kita keluyuran kita isi zikir, ya itu juga kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai keluyuran, anak cewek pulangnya pagi, tahu-taunya perawannya hilang. Na'udzubillah. Jangan sampai terjadi hal seperti itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perlindungan kepada kita semua, anak-anak kita dijaga, keluarga kita dijaga. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah dan taufik kepada kita semua. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.